Jadi kita tadi mengulas tentang hereditas ya. Ya, hereditas itu disebut juga dengan pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu kita menganut kepada prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Mendel. Nah, karena Mendel itu sudah prinsip-prinsip ini bisa dibuktikan dan sudah bisa diaplikasikan, maka prinsip Mendel kan sekarang sudah jadi hukum ya. Kalian tahu bahwa hukum Mendel itu ada 2, hukum Mendel 1, hukum Mendel 2 ya. Jadi sekali lagi pola pewarisan sifat ini mengacu kepada prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Mendel ya. Nah, latar belakangnya kenapa pakai Mendel kalian bisa lihat di materi yang sudah Ibu bagikan di e-learning. Nah, langsung saja di sini hukum Mendel yang pertama. Hukum Mendel 1. Nah, apa sih yang ada di hukum Mendel 1 itu? Hukum Mendel 1 menerapkan prinsip bahwa pewarisan sifat itu dimulai dari adanya pemisahan gen secara bebas. Ya, jadi hukum Mendel 1 ini mengatakan bahwa di sini ada pemisahan gen secara bebas. Ya. Boleh segregasi. Segregasi kalian nanti kalau membaca ada segregasi itu pemisahan artinya. Pemisahan gen secara bebas. Jadi pola pewarisan sifat itu ditentukan dulu dari pemisahan gennya. Nah, sekarang Ibu ambil contoh. Dalam hukum Mendel 1, Ibu ambil contoh melalui penyilangan dengan satu sifat beda. Atau kita kenal monohibrid. Nah, kelihatan? Masih kelihatan? Ya. Mono kan 1, hibrida itu penyilangan. Nah, artinya di sini penyilangan dengan satu sifat beda. Jadi satu sifat saja yang disilangkannya. Misalnya kemarin Ibu sudah kasih soal di kalian. Nah, di manusia tentang satu karakter aja, rambut. Ya, kalau rambut ya harus dengan karakter rambut lagi. Ibu rambut keriting menikah dengan ayah rambut lurus, atau boleh dua-duanya keriting. Nah, lihat genotipnya sama enggak keritingnya, jika keritingnya itu dominan gitu ya. Kalau pada tanaman biji bulat dengan biji lonjong, sama-sama bentuk kan, satu karakter. Nah, itu tinggi dengan pendek, tinggi saja yang dilihat. Sekarang Ibu ambil contoh yang monohibrid. Tadi satu sifat beda. Tanaman kacang tanaman kacang yang berbiji bulat, galur murni, disilangkan dengan tanaman kacang berbiji lonjong. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip. Istilah sudah Ibu berikan juga, jadi kita sudah masuk, istilahnya udah masuk di sini. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F2-nya jika terjadi penyilangan
antara F1. Apa nih tanda tanya apa tanda seru? Nah, seru. Ya, sekarang kita lihat. Jawab. Kita tentukan dulu parentalnya. Lambangnya P. Parentalnya gimana? Kacang biji bulat, galur murni. Disilangkan dengan tanaman kacang biji lonjong. Oh iya, maaf tadi. Jika bulat dominan terhadap lonjong, tentukan. Nah, tadi Ibu kelewat. Ini kacang berbiji bulat disilangkan dengan lonjong. Bulat dominan terhadap lonjong. Berarti lambangnya apa? Kalau yang dominan? Kapital. Ya, kapital. Kapital. Huruf kapital menunjukkan dominan. Huruf kecil berarti yang resesif. Nah, ini berarti si bulat ini adalah yang dominan. Nah, lambangnya kapital. Di sini ada galur murni. Nah, berarti kalau galur murni itu yang bagaimana? Yang genotipnya homozigot. Jadi galur murni yang punya genotip homozigot. Berarti bulat gimana lambangnya? B besar. Iya, B besar, B besar. Karena galur murni. Ya, homozigot bisa dua macam, homozigot resesif, homozigot dominan. Tapi karena ini bulat ini dominan, berarti B besar, B besar. Itu ya. Nah, lonjong apa? B kecil. Iya. B kecil. Harus sama lambangnya kan tadi bentuknya biji itu pakai lambang D, Ibu ambilnya ya harus B. Oh, iya. Lagi, jangan L. Nanti kalau L beda karakter dong, lambangnya beda. Kan ini satu sifat beda. Ya, genotip itu dilambangkan dengan gen itu susunannya terdiri dari dua lambang karena sifatnya 2N, diploid karena ada di tubuh. Nah, karena ada di tubuh berarti diploid 2N. Nah, disinilah kata Mendel perwarisan sifat itu dimulai dari adanya pemisahan gen. Nah, pemisahan gennya itu kita lihat di gametnya sebenarnya ya. Jadi ini gamet. Ya, gametnya apa? Gametnya B B besar. besar. B kecil. Iya, yang ini Oh, ya boleh kalau mau ditulis dua-duanya boleh, tapi koma ya. Ya. Nah, boleh ke bawah. B besar karena sama cukup satu saja karena nanti perbandingannya juga akan sama. Kalau beda harus tulis dua-duanya. Yang ini B kecil itu. Nah, karena ini sama ya udah satu saja. Karena nanti perbandingannya misalnya 4 banding 4 kan sama aja 1 banding 1 kan? Sama. Nah, berarti ini F1-nya adalah F filial. Filial itu adalah keturunan. Maka ini adalah B besar, B kecil. B kecil. Jadi di mana pemisahan gennya? Gamet. Ini. Jadi gamet. Makanya kalau kalian nanti akan memisahkan gennya salah, maka keturunannya perbandingan fenotip dan genotipnya nanti akan salah. Maka di hukum Mendel ini dulu yang pertama. Karena itulah yang akan melakukan penyilangan, yang akan melakukan fertilisasinya ya gametnya kan? Iya. Gamet itu N, haploid setengahnya. Nah, sekarang ini kan genotipnya. Fenotipnya apa ini? Fenotipnya apa? Bulat. Bulat. Kenapa? Bulat. Ada B besar. B besar kan dominan, menutupi sifat yang resesif. Maka ini bulat. Nah, sifat yang ini
sering disebut dengan sifat dominan penuh. Artinya dominan penuh itu apabila ada huruf besarnya, huruf besar di sini ini menutupi sifat yang resesif, itu dominan penuh. Karena kalian kemarin ibu sudah kirim bahan ajar yang pola pewarisan sifatnya dengan karakter intermediate ya, ada ya. Nah, kalau intermediate beda. B besar B kecil itu bukan bukan bulat, tapi tengah-tengah bulat apa. Tapi ini tidak ditemukan pada bentuk biji, yang ditemukan pada warna tak bunga. Mirabilis jalapa itu kalau merah dengan putih dia ya, yang munculnya pink, maka itu intermediate, tengah-tengah intermediate. Kalau yang ini adalah dominan penuh ya, itu terjadinya pada bunga. Jadi itu ditemukan ada peristiwa yang demikian ya. Bu Mendel ini dia melakukan penelitian terus bertahun-tahun, hasilnya ya seperti ini ya contohnya. Nah, sekarang kan yang diminta adalah F2. Berarti kalau F2 gimana? F2 itu adalah P2-nya F1 disilangkan dengan F1. F1-nya apa? B besar B kecil. Nah, di F1, keturunan F1 misalnya menghasilkan tanaman 7 tanaman. 7 tanaman anaknya. Kan F1 itu anak. Berarti yang besar tanaman yang menghasilkan biji, biji bulatnya berapa tanaman? Ya? 3. 3,5. Ini sekali lagi. Benar. Sekali lagi. Menghasilkan F1-nya menghasilkan 7 tanaman yang baru. Maka berapa tanaman yang bijinya bulat, menghasilkan biji bulat? 7. Kenapa 7? Kan sama. Kan sama 100%. Ya, kalau 7 tanaman, 7-7-nya semuanya. Gitu. Kan nggak bisa diatur sama kita ya, yang bisa dibagi kan? Ya, anaknya ya terserah berapa. Jadi perbandingan itu biasanya ada 9, 4, 4, 1 itu mendekati. Angka yang mendekati ya. Nah, sekarang ini F1 B besar B kecil, kan anaknya tadi kalau 7 semuanya B besar B kecil kan 100%. Nah, disilangkanlah dengan ini. Nah, karena ibu mintanya penyilangan antar F1. Maka gametnya adalah, pisahkan. Gametnya adalah B besar. B kecil. Ke bawah ya. B besar, B kecil. Karena berbeda. Maka F2-nya adalah ini ketemu ini. Berarti udah tumbuh lagi. B besar. Ini ke sini. B kecil. Ini ke sini. B kecil besar. Nah, kalau ada huruf besar, maka huruf besar dahulukan. Oke, berarti B besar B Dua kecil. ya. Yang ini. B kecil. Jadi rasio genotipnya ada berapa macam dulu genotipnya? 3. Apa saja? B besar B besar B kecil B kecil. Pintar. Udah ngerti berarti genotipnya ini. Gen mah kan lambang, nggak kelihatan. Nah, sekarang yang kelihatan oleh kita apa? Fenotipnya, bijinya bulat apa lonjong, gitu kan? Ya. Nah, yang ini muncul apa? Bulat. Yang ini muncul Bulat. apa? Yang ini muncul apa? Lonjong. Berarti yang ini bulat. Ini rasio fenotipnya. Yang ini Lonjong. lonjong. Berapa perbandingannya? 3/1. Iya. Yeay. Gitu. Oh iya. Ya, udah ngerti fenotip, genotip, dah. Kalian tadi galur murni ya, kalian bingung apa galur murni gitu. Padahal udah ada kan di istilah-istilah. Galur murni itu adalah yang memiliki apa? Genotip yang homozigot. Paham? Ya, lanjut. Sekarang
makanya hukum Mendel 1 pisahkan dulu. Emang awalnya dari situ dipisahkan gametnya. Nah, kalau hukum Mendel 2 apa sih? Nah, pada kenyataannya pada makhluk hidup itu kan karakternya tidak hanya satu macam, tapi banyak. Ya, contoh aja, kita ambil organ kita, mata. Apa yang kalian bisa lihat dari karakteristik mata? Warnanya, bentuknya, betul. Apa lagi? Ada teksturnya, ada tekstur, ketajaman kali ya, mungkin ya. Ada yang tajam gitu, ada yang loyo mungkin. Nah, tapi kalau yang umum itu adalah yang bentuk dengan warna. Itu di mata saja ya. Nah, itu tadi. Terus apalagi dengan digabung dengan tubuh, misalnya pria, rambut keriting, mata bulat, hidung mancung. Oh tuh kan, dari wajah aja. Bibir apa ya? Lesung pipit deh yang gampang. Rambut keriting, mata bulat, hidungnya mancung, berlesung pipit. Wanita tadi misalnya, kan cakep tuh. Di menikah, kalau manusia menikah jangan disilangkan ya. Menikah, jangan kawin, ibu nggak suka kawin, sukanya nikah resmi ya, legal. Menikah dengan pria, rambut lurus, mata sipit, apa lagi tadi yang sama, hidungnya pesa. Udah yang jelek-jelek, laki-laki yang jelek-jelek nggak apa-apa, laki-laki jelek juga nggak apa-apa. Betul. Yang penting Banyak duit. jangan diterusin lah, direkam nih. Kalau nggak direkam ibu berani. Oke. Nah itu ya, belum kulit tuh, belum tinggi badan, kan banyak. Nah ibu nggak mau yang banyak-banyak, ambil di sini karena apa sih di hukum Mendel 2 di sini ada pengelompokan. Pengelompokan gen secara bebas. Nah kalau ada kelompok berarti lebih dari satu karakter ya, karakter. Kalau jenis itu nanti tertukar dengan spesies nanti ya. Dari karakter jenisnya baru ya, makhluk hidupnya. Nah sekarang ibu ambil contoh. Kalau pengelompokan itu kan tadi lebih dari satu. Nah kita ambil contohnya yang di hibrida. Apa berarti? Dua sifat Beda. Dua sifat beda. Ya, contohnya sifat beda adalah Ini mangga ya misalnya. mangga. Paling gampang kan mangga, jambu dikawinkan tuh bisa ya. Hah? Kenapa? Mangga sama jambu. Iya. Enggak, Kan maksudnya saudaraan. salah koma. Mangga dan jambu, padi. Masa saudaraan mangga sama jambu? Bagus. Gak bisa. Kritis, mangga dengan jambu ya nggak bisa, beda jenis ya. Iya. Tadi ibu harusnya pakai koma ya. Iya. Mangga, tanaman mangga kan yang paling gampang dikawin-kawinkan itu ya tumbuhan. Berbuah manis, Jangan bijinya kecil. biji ada Bijinya ya. Sesuai. buah Sesuai abang yang jualan. mangga. Bulat warnanya aja warnanya. Kuning, mangga matang, mangga busuk. Enggak, kalau beda tanaman. Itu mah bukan sifat, itu mah namanya. Itu bukan sifat namanya. Buah besar, manis, disilangkan Manis. dengan tanaman mangga. Mau jawabannya mau panjang apa mau pendek? Mau pendek aja, pendek. Pokoknya
Ya. Nah, ini ibu sudah tentukan genotipnya. Wah, paling gampang kalau ada soal genotipnya sudah ditentukan. Besar, manis, ya. Disiramkan dengan tanaman mangga kecil, asam. Karena ini ibu pertama kali, jadi ibu ambil uraian yang panjangnya dulu. Tapi kalau soal ibu biasanya yang singkat-singkat kalau soal. Tapi ngerti dulu ini dalam bentuk soal apapun, jadi ngerti ya kalau yang pendek. Ibu mintanya ini, jadi nanti tuh lihat di soalnya apa sih yang diminta, genotipnya apa gitu ya. Disilakan dengan tanaman. Tentukan perbandingan genotip pada F2-nya jika terjadi penyilangan antara F1. Iya, ini belum back cross, belum test cross ya. Masih hukum Mendel, kaidah hukum Mendel. Ya, jawab. Ayo, sudah tahu? Tulis Ini dulu iya. salah. Boleh besar manis ditulis dulu boleh. Ini kecil asam. Ini kan sudah apa namanya? Sudah ada genotipnya ya. Tinggal mindahin. Langsung tulis aja. Langsung tulis aja lah. B besar, M besar, M besar. Disilangkan. B kecil, M kecil. Yo, gamet. Pisahkan dulu. B besar. Iya, G-nya. Ini sama? Ya sama. Cukup satu. Ini sama? Sama. Ya. Ini sama? Sama. Tuh. Oh iya. Maka F1-nya adalah Disilang nggak Bu? Disilang Iya, nggak? disilang. Berarti B besar, B kecil, B dengan B ya. Ya. Jangan M besar, M dipisah. kecil. M besar, M kecil. Nah, apa ini? Besar, Manis. Besar manis. 100%. F1-nya yang ditanyakan F2 F2. penotipnya. Betul. Berarti P2-nya F1 dengan F1. F1-nya B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, gametnya. Yuk. Ibu ambil dari sini dulu ke sini. B besar, besar. Ini ke sini. B besar, M kecil. Ini ke sini. B besar. Ini ke sini. Iya, sama kan ini? Sama. Sudah tahu cara mencari gamet? Sudah. Di mana? Di. Iya, ini ada berapa yang beda? Yang beda berapa? Yang heterozigotnya berapa? Dua. Berarti gimana? 2 pangkat N. 2 pangkat Dua. Jadi ada berapa macam? 4. 4. Bener nggak? Tuh, 2, Benar. 3, 4. Nah, coba Ibu di sini ya, di mana? Di sebelahnya. Sebelahnya nanti untuk jawaban I-nya. Nah, sini ya, cara mencari gamet. Kalau sekarang misalnya gametnya begini, A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C besar, D besar, D kecil, ya Allah, kecil, F, G, G. Nah, ada berapa sifat beda? A, B, C, 6 ya? 6. Coba kalau menurut kalian pakai 2 pangkat N berapa? 12. Ini cari yang beda. 6. Yang beda ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, coba kita buktikan. Kalian boleh pakai cara yang ini nih, cara mencari gamet. Ini sama apa beda? Beda. Beda. Nah, tulis di sini. A. Beda. Oh. Ya. Ini sama nggak? Sama. 1. Sama nggak? Sama. Beda. Gitu ya. Ini
Benar. Ya, ngerti nggak? Insya Allah. Sip. Ya, ini Sama. Oh iya iya. Iya. Ngerti ngerti. ayo hitung, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Oh, sama. Jadi gampang pakai cara ini ya, Bu? Iya, tapi kalau pengen pengen disebut karena genotipnya kan yang ini nggak bisa, hanya menyebutkan jumlahnya saja. Iya. Coba genotipnya apa saja. Nah ini, ayo kita tulis 2 aja, mewakili A, B, C, D, F. Oh nggak ada E ya ibu ya? Nggak Iya. apa-apa. Nggak apa-apa ya. Apa? Dia udah terlanjur. Guru nggak D, boleh. F besar. F besar, G besar. Apa? Guru selalu Nggak pernah salah, nggak pernah salah, Bu. Tahu D, bisa. F besar. G besar. F besar. G besar. G besar. Satu lagi gini. A besar. B besar. C besar. B kecil. G besar. Ingat, G besar. Oh iya lupa. Itu Itu dulu. F kecil. F kecil, G besar. F kecil ya. Ya, F kecil. G besar. G besar. Nah, gitu. Hati-hati guys. Oh iya iya. iya. Apa macam. Nah, kalian kalau mau nanyanya cuma berapa jumlahnya, boleh pakai 2 pangkat N. Tapi kalau mau ngejelasin macam gangepnya, ya pakai yang ini. Ya? Iya. Oke. Lanjut. Dah. Udah dikirim videonya, ya. Ibu dikit kemarin ngirimnya. Biar kalau males bacanya sedikit, udah gitu. Kali aja bacanya malam lagi gitu. Ya, nah. 2 pangkat N itu N-nya itu dihitung kalau A besar sama A kecil gitu. Iya, yang Kalau sama heterozigot enggak. Oh. Iya, Yang kan beda sama. aja ya, Bu? Yang beda. Iya. Oke, sekarang nah ada 2 cara. Ibu ngasih 2 cara. Silahkan yang mana? Ada cara yang pertama dengan papan catur namanya. Yang papan catur begini. Ini cara pertama. Ini kan artinya jantan dan betina yang mau dikawinkan kan? Ya, pasangannya. Ini ada berapa? Tuh 2, 3, 4. Kurang kelihatan. 4 ya. Dibalik juga nggak apa-apa. Sama. Ini 4 juga. Tuh. Ini gimana? B besar. M besar. B besar. B B besar. besar, M kecil. B B kecil, M besar. M kecil. B kecil, M kecil. Sama. BM. Iya benar. Nah, ibu tulis biar kalian yang koreksi. Benar gak yang ibu tulis ya? Oke. Ini kan ini ketemu ini. B B M M. Udah terlihat. Tidak terlihat. Di video apakah terlihat? Terlihat Bu. Alhamdulillah. Jadi langsung dari begini. Ini kayak pelajaran kelas 9. Loh, harus ngerti. Ibu nulis ini, Sama aja. makanya ibu suruh koreksi. Kali aja mata ibu seliwer. Jadi tabel. Ya, ini pakai tabel atau papan catur namanya. Bu itu Yang M-nya besar. Yang kanan, nah itu M-nya 1 Oh besar. iya, M-nya besar ya. Sampai lemas banget. Ya, ada berapa kemungkinan di papan catur ini? 16. Ada cara yang kedua. Nanti kita sama-sama nyarinya setelah ini, ya setelah ibu yang cara kedua. Kalian ya, untuk cara yang kedua caranya adalah begini. Ya, ini untuk cara kedua. Cara kedua. Ini yang ini adalah untuk penerapan masuk ke sini ke cara pertama. Ini bulat dengan bulat dong yang kawinnya. Satu karakter kan? Ya. B besar, B kecil kan yang ini. Lihat.
induknya yang ini di F1-nya, B besar, B kecil. Yuk, keturunannya bagaimana? B besar, B besar, B besar, B kecil, 2 B besar, B kecil kan? Ya. B kecil? B kecil. Iya. Coba aja. Kan udah tadi kalian. Di satu sifat beda. Sekarang yang kedua ini kan yang mau dikawinkan? Iya. Lihatnya di sini. Ini gimana? M besar, M besar, M2, M besar, M kecil. M kecil. Nah, kalian boleh masukkan ke sini. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Ya. Jadi B besar, B besar, 2 B besar, B B kecil, kecil, B kecil, B B kecil. kecil, B kecil. Ini ada 3, 1, 2, 3. Ini Yang masuk besar, tuh yang 2, besar. 3. Tuh 2, 3. Tuh 1, 2, 3. Nah, yang ini adalah berarti M besar, 2 M besar, M kecil. Nih. Sama. Ayo, ngerti? Insya Allah. Ya, ini cara garpuk, sistem garpuk. 2. M kecil, M Nanti kecil. hasilnya harus sama? 16. 16 harus sama ya dengan Ya. ini dengan ini harus sama. Cuma beda cara. Ah, Mau kebabelan, apakah mau lewat pasangan Bisa. atau lewat babelan? Kalau keduta mah berarti salah udah. Nasar. Kalau bener lu bisa. Yuk, B besar, B Ya. besar, M kecil. 1 kali 2 tulis. 2 B besar, B besar, M kecil, M gede, M kecil. B besar, B besar, M gede, M M kecil, kecil. M kecil. Ucapnya lu. 2, 2 B besar, B kecil, B besar, M besar. 4. 4 B 2 kali 2 ya. Ya. B besar, B kecil ya. B besar, B kecil. 2 B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Kecil. 2 B kecil, satu lagi. tuh. 2 2 B besar, B besar, B kecil, B kecil. 1 ditambah 2. Nah, ya. Sekarang hitung dulu. Tadi 16 katanya. ya. 1 3, 3 4, 4 6, 10. 10, 12, 13, 14, 15, 16. Sama dulu itu. Sama. Nah, sekarang genotipnya sama nggak sih? Ibu ambil yang ini dulu. Berapa? Cuma 1 kan? Ya. Ini 1. Betul. ada lagi nggak di sini? Tidak ada. Tidak ada. Wow, keren. Ya. Coba yang ini acak aja ya. Iya. Yang ini B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ada. Ada berapa katanya? Ada 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah. Jadi kalian mana yang mau? Paling atas Bu, lebih gampang Bu, tabel. Nah, kalau ibu lebih suka yang ini. Ya. Kenapa Beda. yang ini? Karena genotipnya nggak usah nyari lagi. Oh iya, iya, iya. Lebih enak Genotipnya ya? ini udah 1, 2, 3, berapa? 9. Ya. Kalau ini masih harus nyari dulu genotipnya. Dikelompokin. Dikelompok-kelompokin, ditulis ada Ada ini berapa? ada 4. Nah, dikelompok. Tapi nggak apa-apa Ini kan lah, udah saya langsung. lebih suka yang ribet. Iya. Kalau ada yang susah, Tapi- harus yang ribet. Tapi Yang ya gampang. kalau kalian dengan ini cepat ya silakan gitu ya. Saya lebih Gitu. yang tabel kan. Itu nanti kan ini bisa sebenarnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ini 1 doang. 1 doang. Paling bawah. Paling bawah. Coba ada lagi nggak? Enggak. Ada. Ada ya, itu terbukti ya. Sudah. Nah, sekarang yang ini apa? Ini berarti genotipnya ada berapa? Macam? Ada 9. 9. Tapi ibu nggak nanya genotip ya. Ya. Ibu langsung nanyanya penotip. Penotip. Yo, coba penotipnya ini apa? Ulat Bulat manis. manis. Ini Bulat 2 manis. bulat manis. Bulat Bulat asam. asam. 2 bulat 2 bulat manis. Bulat Manis. 4 bulat manis. 4 bulat manis. 4 bulat manis. 2 bulat asam. 2 bulat asam. Ya. Asam. Bulat apa besar ya? Besar. Besar. Kenapa jadi ibu ikut? Besar. Jadi ikut
besar asam ini. Ya. Asam. Manis ini besar ya. Ya, manis. Besar manis. Ini besar Asam. Ini Kecil, manis. Manis. Makasih. Dua kecil manis. Dua kecil manis. Rizka Bu. Biasa. Dua kecil manis. Dua kecil asam. Manis ya? Manis. Manis. Yang ini? Kecil asam, kecil asam. Nah, baru siapa Satu nih? aja. Udah kecil asam lagi. Rizka. Ya. Nah, ini dia Coba Dua. dari sini Andai dari gua. ada berapa macam penutupnya? Ayo lihat. Ada Tiga. Empat. Empat. Ayo baca. Satu. Gula. Rasio langsung ya. Ya. Besar. Rasio penotipnya adalah besar, manis, Besar Besar. asam. Kecil manis. Kecil asam. Kecil manis. Kecil asam. Kecil asam. Yeay. Yuk, hitung. Satu. manis Dua. ada 16. Dihitung sabar. Satu. Tiga sama enam, 9. Oh, perbandingan. Perbandingan. Ya. Besar asam. Tiga. Tiga satu. Tiga. Satu. Satu. Ya. Yeay, ini ada gitu. Nah, sama kayak Mendel. Mendel kan waktu itu melakukan di RCIS tapi dia RCIS F1 dengan F1-nya. Hasil F1 dengan F1-nya semuanya dari galur murni. Ini galur murni nih. Dia selalu menyilangkan dari galur murni Mendel itu. Dihasilkan perbandingan 9:3. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang dalam kenyataannya jika kalian mau menanam mangga, ternyata hasil di F2-nya itu ya menanam mangga, saat menanam mangga dihasilkan di F2-nya. Ibu ambil angka yang bulat dulu ya. Biar kalian gampang deh. Ada 64 tanaman di F2-nya. Jadi ada 64 tanaman baru di F2-nya. Berapa jumlah tanaman yang kecil manis? Berapa Bu? Tadi jumlah tanamannya berapa Bu? 64. Dibagi 4 kali. 64 berarti Bu. 64 tanaman di F2-nya. Yang kecil manisnya berapa? Ya sekitar. Ayo dihitung. Ada di. 134. Kok? 132. Kok? Kan Banyak. tanamannya 64. Lebih. Tanamannya 64 tanaman. Di F2-nya seluruhnya 64 tanaman. Nah, yang Ibu tanyakan dari 64 tanaman itu ada berapa tanaman yang kecil manis? Berapa persen Bu? Berapa persennya dulu nih? Iya, boleh dipersenkan dulu kan Ibu mah langsung nanyanya berapa jumlah tanaman. Berapa ya? Bang, gak yang itu bang, yang itu bang. Ini bukan penting bang. Kecil manis ya? Iya, Iya, Pak. 4. Lah, dikit banget ya. 3. Salah, 12. Gimana caranya? 9 kali 4. 36. Kecil manis itu berapa? 3 Tiga. per 16. 16. 16 ada yang mana Bu? Kan Oh iya. 4. Dikali 4. Nah itu dia. 12. 12. Tuh bener saya tadi Bu. Ini asal. 3 dikali Saya 2. bagi 3. Saya bagi 3. 12. Tapi gak dapet. Ya, 12 tanaman. Bu, Bu, emang lagi, bisa, Bu. emang bisa Bu diatur harus 64. Kalau tadi gampang ya dibagi dikalinya ya. Iya. Nah, kan nggak dalam kenyataannya. Sesuai kehendak Oh iya, Allah. dengan sesuai dengan yang Yang penting kan bisa dihitung kalau di soal. bisa saja 75 gitu ya. Iya. Nah, Jangan, bagaimana Bu. itu Ibu perbandingannya? Ya mendekati. Oh. Ya, jadi angka-angkanya mendekati. Begitu. Jadi selain kalian sudah tahu ini, harus ngerti nih. Jadi nanti bagaimana? Oke? Ya, ini Mendel 1 dan Mendel 2. Boleh. Lanjut, bisa di ke sana. Sekarang Ibu backcross tes saja dulu ya. Ya. Coba dulu. Kelihatan nggak ya? Datang enggak? Soal besok lah.
sekarang nerangin dulu. Besok baru deh. Back cross. Terus kayak rada pindah. Yuk. Back apa back? Balik. Balik. Cross. Cross. Zebra cross. Silang. Oh, disilangkan dengan induknya. Silang balik Ya, namanya. silang balik. Nah, seperti apa sih silang balik? Bentar saya. Contohnya Putar. ya, Iya, contoh muter-muter. adalah ada tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman pendek. Body shaming. Ini Ini kayaknya F1-nya adalah table. T besar T kecil kan? Ya. Semuanya 100%. Nah, untuk back cross Back cross. berarti F1 itu disilangkan dengan induknya. Yang mana? Ada dua kemungkinan. Bisa dengan yang ini. Bisa yang kedua adalah F1 dengan paham? Betul. Untuk apa sih? Untuk mencari genotip orang tuanya. Tapi yang back cross itu F1 berarti kan yang ini kan sama saja. T besar, T kecil silangkan dengan T besar, T besar. T besar, T kecil disilangkan dengan ya, itu untuk mencari genotip orang tuanya. Tapi kalau untuk pengujian silang atau yang sering dipakai adalah yang test cross. Test cross itu adalah contohnya. Nah, Ibu contoh yang ini dulu. P-nya adalah T besar disilangkan dengan T kecil. Maka F1-nya adalah T besar, T kecil. Lakukan test cross. Test cross adalah F1 dengan salah satu induknya yang Yang Pak, yang dominan. yang Yang homozigot resesi. Kecil. Jadi yang ini silang dengan homozigot resesif. Yang induk resesif ya. ikut. Berarti F1 disilangkan dengan T kecil. Kecil, kecil. tuh. Ini juga untuk melihat genotip orang tuanya. Jika nanti dihasilkan 100% semua anaknya bagus semua, berarti induknya adalah yang galur murni. Bagus untuk jadikan bibit. Jadi yang banyak dipakai yang ini. Tapi kalau setengah-setengah, ada yang bagus, ada yang enggak, itu berarti yang heterozigot. Contoh gini deh. Ambil. Ada pohon mangga. Pohon mangga yang kalian sukai itu karena besar banget, ya. Nah, pohon mangga yang besar ini karena kalian tertarik dengan ukurannya yang besar, mau kalian budidayakan, diperbanyak. Nah, sebelum kalian perbanyak itu, lakukan tes cross dulu, ya. Lakukan tes cross agar tidak tidak nanti di tengah jalan malah ada anak yang jelek gitu. Nah, dites crosskan dulu. Tanaman mangga yang buahnya besar tadi, kawinkan dengan tanaman mangga yang sejenis ya. Ambil yang karakternya paling jelek. Ini kan yang paling jelek, ya. Jelek banget. Apa yang kecil, ya. Gitu. Sejelek-jeleknya. Nah, jika hasil penyilangannya itu menghasilkan anak yang Bagus. ternyata besar semua 100%, ambil tuh si tanaman mangga tadi Dikain. dibudidayakan karena dia galur murni dan berarti merupakan bibit unggul. Oh. Tapi kalau ada anaknya, Gagal. ada yang gagal, berarti itu bukan galur murni, masih heterozigot. Berarti nggak bagus untuk bibit Unggul. Coba kita buktikan. Besar disilangkan dengan kecil ya. Berarti besarnya ini kan ada dua, B besar, B kecil kan kemungkinannya. Ini kan disilangkan dengan B kecil. Kecil. Nah, kalau ini ketemu dengan ini anaknya Besar, kecil. besar kan? Besar. 100%. Tuh, berarti bibit unggul kan? Galur murni kan? Iya. Tapi kalau yang ini dengan ini
persen. Jadi B kecil. besar, B besar, B B kecil, kecil berbanding B kecil, B kecil. Berarti berapa? 50% berbanding 50%. iya, ada yang jelek. Oh, iya, iya. Berarti heterozigot. Ketahuan kan induknya? Iya, iya. Nah, itu gitu di manusia juga. Cuma kalau manusia kan nggak boleh dijadiin coba-coba. Tapi kalau ada bapaknya misalnya hidungnya mancung, anaknya mancung semua, padahal ibunya maaf kurang mancung gitu. Mancung semua, bisa jadi sih bapaknya itu mancungnya itu bibit unggul tuh. Mancungnya mancung homozigot. Ya. Tinggi biasanya ya. Kalau yang orang manusia itu yang blasteran orang Indonesia menikah dengan orang luar, orang luar kan tinggi-tinggi, anaknya tinggi-tinggi. Ya. Memang karakter tinggi itu adalah karakter yang dominan, ya. Tinggi semua bagus. Karena apa ya? Nah itulah yang disebut memperbaiki keturunan ya itu. Jadi ya tidak asal gitu ya. Oke, paham ini? Jadi ini apa? Untuk mencari genotip. Bagus. Iya, mencari Yang genotip unggul, orang tuanya. Ini yang sering dipakai. Satu lagi, halo. Intermediate. Intermediate. Apa intermediate itu? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi dalam kenyataannya ditemukan ada karakter yang tidak dominan penuh. Ya, kalau tadi bulat, hitam, mancung itu dominan penuh. Tapi ada ternyata ditemukan beberapa karakter yang tidak saling mengalahkan. Yaitu pernah ditemukan pada tanaman bunga Mirabilis jalapa. Pada saat dikawinkan, ini P-nya merah. Disilangkan dengan putih. Merahnya ini putih. F1-nya ternyata kalau ini merah kan? Iya. Nah, yang ini bukan merah tapi merah muda. Pink. Merah muda Saatnya jam 100%. ke-7 dimulai. Bagaimana apabila terjadi penyilangan antara ini? Ayo, Sama. hasilnya Hasilnya sama. gimana sama gimana? Masuk. Merahnya satu. Yo, ini apa? Ini merah. Ini merah Muda. Putih. Ini Putih. putih. Perbandingannya 1:2:1. sama nggak yang tadi Sama. dengan yang ini? Beda. Kalau ini kan 3:1. Ini lebih, kalau itu simpel. Iya, karena yang ini kan ada karakternya beda, merah muda dengan merah. Ya, inilah yang jika ada intermediate, oh berarti tidak saling Mawar ya? mengalahkan. Mawar kan Biasanya buat warna ya. Ya, warna. Warna pada bunga ditemukan ada karakter ini. Jadi kalau ada karakter yang jika dikawinkan nggak saling mengalahkan, itu berarti namanya